Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini, kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN, Mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Halo teman-teman, siapa nih di sini yang nggak tahu sama Universitas Padjadjaran? Pastinya udah pada tahu dong soal Universitas Padjadjaran atau yang lebih dikenal sebagai Unpad ini. Yap, Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tertua dan terbaik di Indonesia. Konon katanya, kampus yang berdiri di Tanah Sunda ini merupakan tempat dari para mojang gelis priangan untuk mengenyam pendidikan. Wah, kira-kira ada fakta menarik apa lagi ya seputar kampus Padjadjaran ini? Yuk langsung kita simak aja fakta unik dan menarik di Universitas Padjadjaran. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga berikan komentar ya. Hayo, siapa di sini yang ngira bakalan punya tempat kuliah yang adem dan asri di Bandung kalau kuliah di Unpad? Wah, sayang sekali nih, tebakan kalian meleset sedikit nih. Sebenarnya, untuk kuliah S1 atau tingkat sarjana, kampus Unpad itu bukan di Bandung loh teman-teman, tapi di Jatinangor. Kayaknya belum pada familiar nih ya sama yang namanya Jatinangor. Nah, Jatinangor ini merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang dan di sanalah kampus utama Unpad berdiri. Jatinangor juga gak kalah keren kok sama Bandung. Di Jatinangor, semuanya tersedia dengan lengkap. Dari mulai toko buku, kafe-kafe lucu, sampai mall juga ada loh. Bahkan kamu juga bisa nonton bioskop hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp25.000 saja. Oh iya, selain di Jatinangor, Unpad juga punya beberapa kampus lainnya loh, yaitu untuk program studi di luar kampus utama, yaitu di Garut dan juga di Pangandaran. Kamu bisa menemukan banyak program studi yang menarik loh di Unpad, dan tentunya beda dari universitas yang lain. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah program studi bisnis digital. Program studi S1 tersebut baru berdiri pada tahun 2018 dan tergabung ke dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keberadaan program studi tersebut merupakan jawaban atas tuntutan global terkait tantangan revolusi industri keempat. Program studi bisnis digital berfokus pada pembelajaran bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang dapat memainkan peran utama di era bisnis digital. Jika kamu berencana untuk masuk ke program studi ini, kamu akan bertemu beberapa mata kuliah yang unik seperti e-commerce, manajemen media sosial, sampai dengan fintech industry. Lulusan dari program studi ini dapat bekerja sebagai digital business entrepreneur, financial and marketing analyst, sampai dengan business intelligence manager. Yang kedua adalah agrotechnopreneur. Pastinya kamu sedikit asing ya dengan jurusan ini. Yap, itu berarti karena jurusan D4 ini baru dibuka di Universitas Padjadjaran pada tahun 2019. Selain termasuk pada jurusan baru, yang membuat agrotechnopreneur merupakan program studi yang unik karena program studi tersebut merupakan satu-satunya program studi di Unpad yang menerapkan kegiatan pembelajaran lintas fakultas. Agrotechnopreneur berdiri di bawah naungan Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, dan juga Fakultas Peternakan. Namun, meski dinaungi oleh 3 fakultas, agrotechnopreneur ini tetap memiliki fokus utama dalam bidang pertanian. Dalam program studi agrotechnopreneur, kamu akan mempelajari ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan produksi tanaman, ternak, dan juga ikan, dan terintegrasi dengan output menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang lokasi kampus Unpad serta program studi yang menarik di Unpad, sekarang kita akan membahas tentang salah satu fasilitas yang belum tentu ada di kampus lain, yaitu odong-odong Unpad. Jangan bayangkan layaknya odong-odong yang kerap dinaiki oleh balita ya. Odong-odong di Unpad ini berbentuk seperti minibus yang didesain untuk dapat memuat sekitar 17 bahkan hingga 25 orang untuk menyusuri kampus yang memiliki luas sekitar 175 hektar tersebut. Berbicara mengenai odong-odong, rush hour di pagi hari selalu menjadi hal ikonik di setiap harinya di Unpad. Para mahasiswa berebut untuk masuk ke odong-odong untuk mengejar supaya tidak terlambat masuk ke kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang spot unik yang ada di Unpad. Yang pertama ini adalah Brooklyn. Namanya terdengar unik bukan? Namun, bukan berarti tempat tersebut mirip dengan salah satu wilayah di New York, Amerika Serikat. Tidak ada yang tahu mengapa tempat ini disebut dengan nama seperti itu. Brooklyn merupakan suatu titik tempat berkumpulnya mahasiswa Unpad yang terletak dekat dengan gerbang lama atau gerlam yang menjadi salah satu akses utama mobilitas mahasiswa Unpad. Di Brooklyn, kamu akan menemukan banyak sekali aktivitas. Dari mulai mahasiswa yang mengantri menaiki odong, mahasiswa yang mempromosikan UKM, dan juga mahasiswa yang sekadar untuk mengambil uang ke ATM Center. Selanjutnya adalah Tanjakan Cinta. Namanya terdengar unik ya.
Namun sampai saat ini belum ada yang tahu mengapa tanjakan tersebut dinamakan seperti itu. Tanjakan Cinta atau disingkat sebagai Tacin merupakan persimpangan di antara gerbang baru menuju Fakultas Kedokteran Gigi dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unpad Jatinangor. Di tengah tanjakan tersebut terdapat taman kecil dan gugusan tanaman membentuk tulisan Unpad. Mungkin penamaan tanjakan Cinta tersebut dimaksudkan supaya mahasiswa bisa mencintai kampusnya dengan sepenuh hati ya. Yang terakhir ini adalah Arboretum Unpad. Arboretum merupakan sarana penunjang kegiatan pendidikan lingkungan mahasiswa Unpad atau jadi koleksi dan museum hidup berbagai aneka tanaman dan hewan-hewan di sekitarnya. Namun, mahasiswa juga sering memakainya untuk kegiatan kemahasiswaan seperti UKM atau sekadar untuk kumpul-kumpul santai dan refreshing. Di tengah-tengah arboretum tersebut ada yang namanya Taman Teletubbies, yang meskipun entah kenapa dinamakan demikian, taman tersebut juga sering dipakai untuk kegiatan mahasiswa. Wah, banyak sekali ya hal-hal unik dan menarik seputar Universitas Padjadjaran. Gimana? Kamu tertarik untuk mengenyam pendidikan di kampus Padjadjaran ini? Semoga impianmu untuk berkuliah di kampus idamanmu tercapai ya teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri komentar juga di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya.